image transgender itu negatif ya. Jadi di sini saya ingin explore, ingin membuka mata hati kalian. Ya siapa tahu bermanfaat, menjadi inspirasi, membuka pikiran orang ya bahwa nggak semua transgender itu negatif. Halo, halo, hai hai, hey hey, hihi. Halo, kenalin ya, aku tuh bukan siapa-siapa, tapi mudah-mudahan suatu saat akan menjadi siapa-siapa, amin. Actually, my name is Miss Adriana, and this is my first vlog or channel, and mudah-mudahan, and as you can see, I'm a transgender. I stay and live in Bandung. Aku tinggal di Bandung ya. Jadi ini tuh aku iseng ya, mudah-mudahan dengan iseng ini bisa membuahkan hasil ya, amin. Ini vlog channel aku yang pertama. Di sini aku ingin bercerita kisah hidupku sebagai transgender ya, pahitnya, sedihnya, senangnya, bahagianya, campur aduknya, bagaimana dengan pertemanan, bagaimana di sekolah, bagaimana dengan keluarga, dengan orang tua. Ya mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Jadi kan selama ini image transgender itu negatif ya. Jadi di sini saya ingin explore, ingin membuka mata hati kalian. Ya siapa tahu bermanfaat, menjadi inspirasi, membuka pikiran orang ya bahwa nggak semua transgender itu negatif, dengan prostitusi, dengan ya apalah, banyak kok yang tidak terekspos tapi mereka berkarya di bidang sosial malahan, yang insya Allah itu suatu cita-cita aku juga ya. Sebelum Tuhan memanggil ajal aku, insya Allah aku ingin berguna buat banyak orang. Amin, 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 amin. Oke, di first vlog aku ini, aku ingin ceritain pertama tentang aku dari kecil, dari kecil ya, lahir dari SMP, SMA, sampai akhirnya aku berubah drastis ya, gitu. Nah, jadi aku ini anak ketiga dari 4 bersaudara. Abangku dua-duanya laki-laki dan adikku perempuan. Jadi pas hamil aku, orang tua aku itu dulu kan USG yang gitu-gitu kan belum secanggih sekarang lah ya, belum, hanya orang-orang yang mampu aja mungkin yang bisa gitu. Nah jadi kan orang zaman dulu tuh mitos dari perutnya lah, dari tampilan muka ibunya lah, katanya aku tuh perempuan gitu. Bentar ya say. Nah jadi dari perutnya katanya perempuan, terus bawaan ibuku juga katanya perempuan. Nah orang tua aku senang lah ya, jadi udah beli baju tuh baju perempuan, warnanya warna pink gitu kan. Ya emang perempuan sih, cuma dalam tanda kutip kan. Udah gitu ya udahlah, akhirnya brojol aku gitu kan, lahir aku di Bandung ya waktu itu ya. Dan ternyata kan
physically aku male gitu kan, aku laki-laki. Nah, dan dulu ibuku itu sempat kecewa lah ya. Kalau bapakku sih enggak, ibuku tuh cemberut gitu, kayaknya nggak nerima gitu, karena udah saking berharap banget cewek gitu. Nah, dari situ akhirnya bapakku yang membesarkan hati ibuku lah ya. Udahlah, yang penting mau laki mau perempuan yang penting sehat, normal, alhamdulillah gitu kan. Ya alhamdulillah aku fisik normal gitu kan. Oke, udah gitu ya udahlah. Seiringnya aku tambah dewasa, entah mengapa ya, aku tuh dari kecil, dari 3 tahun itu udah ngerasa beda gitu kayaknya. There's something wrong with my body gitu, with my physically, with my soul gitu. Kayak aku pergi sama ibuku tuh ya mungkin kan kalau anak masih kecil kan masih kayak perempuan sama laki-laki kan kadang-kadang sama gitu ya, nggak bisa ngebedain. Jadi kayak dulu pergi sama ibuku tuh naik angkot tuh ya, orang-orang tuh bilang, ibu anaknya cantik amat katanya gitu. Tapi mamaku selalu bilang bukan ya, ini bukan neng, kan bahasa Sundanya neng ya, neng ini mah pamegat, yaitu laki-laki gitu. Tapi jujur dulu dari kecil tuh aku udah ada yang bilang gitu tuh aku seneng gitu. Dan akhirnya kayak aku bermain sama sepupu-sepupuku yang lebih tua dari aku. Dulu aku main fashion show lah, centil-centilan gitu tanpa sepengetahuan orang tuaku ya. Terus aku lebih dekat sama sepupuku yang perempuan, kita main boneka, main apa, ya kayak apa, piring-piringnya gitu gitu. Piring-piringan, gelas-gelasan gitu ya. Adalah, nah dari situ ya orang tua kayak udah mulai mencium gelagat yang beda sih. Tapi untungnya alhamdulillah emang aku nggak dididik sebagai perempuan, aku dididik sebagai laki-laki gitu. Di bidang agama alhamdulillah ya, agama orang tua aku tetap menanamkan itu, kayak ngasih mainan juga ke aku, mobil-mobilan gitu ya. Ya udah akhirnya aku semakin dewasa, aku mulai sekolah SD. Dari situ penampilanku udah mulai centil ya. Dulu kan musim tuh poni-poni yang jambul gitu kan. Nah aku sekolah sengaja pakai gel terus dijambulin gitu. Ya teman-temanku ya ada sih ya yang ngebully gitu ya, pasti ada lah ya. Ya banci, bencong. Tapi ya mau gimana lagi gitu, emang that's me gitu. Ya akhirnya ya udah sih ya alhamdulillah aku beres sekolah SD lalu ke SMP. Nah lucunya ini aku di SMP kan mungkin udah mulai dewasa ya, udah mulai puber gitu. Nah aku tuh pas ospek itu aku tuh pengen berubah gitu, aku niat berubah, aku pengen jadi laki-laki gitu kan. Aku tuh laki-laki, masa sih aku nggak bisa gitu kan. Nah dari situ aku mulailah bergaya, kayak jalannya aku gagah-gagahin, tapi tetap aja diketawain sama teman-teman. Terus aku mulai berusaha untuk suka sama perempuan, teman SMP ku sempat mau jadian juga gitu. Tapi ya akhirnya dengan seiringnya waktu kayaknya that's not me gitu, itu bukan aku gitu. Dan it's like fake gitu ya. Jadi ya udah akhirnya aku balik lagi karena aku emang nggak bisa ya. Akhirnya ya udah aku lulus SMP. Oh ya nanti akan ada channelku juga yang membahas masalah tragisnya percintaanku ya. Nanti ada tragisnya waktu SMP, percintaanku. Ya pokoknya tungguin aja deh channel-channel berikutnya. Nah udah gitu SMA. Nah aku SMA itu kan mamaku dulu di Jakarta kan.
Nah aku SMA itu ikut nenekku di Bandung, jadi nenekku kan sendiri, jadi aku pindah ke Bandung. Aku orang Bandung sih, cuman dulu kan tinggal di Jakarta kan, seringnya dari kecil. Papa kan dulu kerjanya di Jakarta gitu. Pindahlah ke Bandung. Nah di Bandung ini, emang keluarga papa kan liberal ya. Kalau keluarga mama kan dari Banten emang Muslim lah, ketat lah gitu ya. Ya aku sih tetap sayang sama mereka semua gitu. Kalau papaku kan emang ada turunan Belanda ya dari papaku. Jadi nenekku omaku ini ya membebaskan gitu. Yang penting lu bertanggung jawab dengan hidup lu berprestasi dengan pendidikan. Ya udah akhirnya aku pindahlah ke Bandung gitu kan. Nah lucunya ini ya namanya ini kalau puber itu emang masa-masanya yang nggak bisa diatur gitu loh ya kan, semua juga pasti ngerasain lah masa-masanya berontak, merasa masa yang paling benar gitu, bodoh amat orang mau bilang apa. Jadi di situ aku udah mulai membebaskan diri ya, sorry, kayak dulu aku ke sekolah itu udah pakai lipstick, udah dandan, rambut ala-ala Yunisara di poni, terus kemeja kan dulu musim kemeja yang ketat-ketat indis gitu, seragam kan, aku sengaja aku bikin indis. Dan lucu lagi aku pakai BH. Aku udah mulai pakai BH dari SMA ya, dan itu jadi kerjaanku di SMA itu keluar masuk DP karena ya aku bermasalah gitu kan. Ya mereka bener juga sih, kamu selama sekolah ya ikut peraturan sekolah gitu, nanti kalau kamu udah lulus terserah kamu mau bebas mau jadi apa gitu. Iya aku juga ngerti, cuman gimana ya, namanya juga masih masa-masa puber ya, masih umur-umur segitu kan susah diatur ya. Lucu banget, jadi aku tuh paling seneng jadi pusat perhatian, bodo amat dulu. Sampai aku kan paling seneng sama Madonna kan dari dulu, jadi aku sampai bikin rambutku blondi lah gitu. Ya apa akhirnya ya udah akhirnya aku lulus juga sih SMA itu, aku hampir-hampir mau di drop out ya, karena ya itu kenakalan aku gitu. Nakalnya sih nggak nakal yang gimana ya, kenakalnya dari segi penampilan aja sih ya, karena because I want to be a female gitu, I want to be a real female gitu kan. Dan juga di SMA ada kisah percintaan juga, nanti aku ceritain di link berikutnya. Nah udahlah lulus SMA, nah mulailah aku explore beb. Jadi kan dulu aku tuh mau dikuliahin sastra Prancis kan sama orang tuaku. Kan kok dulu kan masih zamannya harus UMPTN itu kan. Nah aku tuh sengaja ya aku merasa berdosa sih, aku sengaja biar bikin aku nggak lulus gitu, karena aku tuh udah pengen bebas gitu, aku pengen explore diri aku gitu as a female gitu. Akhirnya apa aku nggak lulus kan UPTN, aku senang banget, alhamdulillah. Soalnya kan zaman dulu kan takutnya kalau ospek nanti dibotakin lah, rambut harus dipendekin lagi. Aku nggak mau gitu, aku udah pengen manjangin rambutku, udah mulai pakai rok segala macam. Dan ya orang tua dulu nggak apa-apa sih, orang tua nggak apa-apa. Akhirnya ya udah aku akhirnya kursus salon. Dulu kan aku mikirnya gimana, as a transgender kan mikirnya aku mau kerja di mana gitu kan. You know lah Indonesia kan belum sepenuhnya ya, emang ya nggak, susah lah ya. Jadi sebetulnya aku tuh kurang suka sama salon dulu, cuman karena ini ya terpaksa lah gitu, karena aku kan harus cari duit, aku kan semakin dewasa gitu kan, aku juga pengen bebas, pengen punya duit sendiri. Oh ya
Dulu tuh sebelum salon aku pernah sekolah menjahit juga, tapi emang gak suka gitu. Dulu sih obsesi pengen jadi entertainment kali ya. Cuman gak kesampaian. Ya udah, akhirnya aku kursus salon tuh di Bandung, dan orang tua aku juga pindah ke Bandung. Eh, dan oke, yaudah, sampai di sini dulu. Kita bersambung ke part 2 ya. Pokoknya nanti di part 2 aku menjelasin ke masa kerjaku di salon, mulai pertentangan sama orang tuaku, uh, sedih ya, banyak lagi deh. Oke, sampai di sini dulu ya, dengan Miss Adriana Chit Chat and Action. Kita ketemu lagi di part 2. Pokoknya please please please, di like and subscribe ya. Makasih ya. See you.